Halo semua teman-teman Codigen, apa kabar? Semoga sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di channel Raksa Corner, channel berbagi ilmu seputar dunia komputer dan khususnya pemrograman bersama saya host video ini, Roy Dedi Tobing. Video kali ini merupakan video tentang pembuatan kode program router pada aplikasi Janji Temu. Router merupakan komponen yang digunakan untuk menentukan controller yang akan menangani aksi yang diterima dari view. Jadi, jika terdapat aksi yang dilakukan oleh pengguna melalui aplikasi, aksi tersebut akan ditangkap oleh view, kemudian router akan menentukan controller mana yang sesuai untuk menangani request tersebut. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang router. Sekarang mari kita lihat bagaimana implementasi router pada aplikasi Janji Temu ini. Sesuai informasi yang tadi sudah disampaikan, bahwa router pada dasarnya bertujuan untuk menentukan controller mana saja yang akan digunakan dalam menyelesaikan atau menanggapi request yang diberikan oleh view. Nah, untuk keperluan hal tersebut, pertama-tama kita memanggil fungsi require_once untuk beberapa file, sehingga file router ini nanti bisa bekerja dengan baik. Nah, yang kita panggil dengan menggunakan fungsi require_once adalah semua kelas-kelas dasar yang sudah dibuat pada video sebelumnya. Kemudian kita juga memanggil semua controller yang tadi juga sudah kita buat. Setelah itu, hal berikutnya yang kita lakukan adalah mendeklarasikan 3 buah variabel. Yang pertama adalah variabel direction dengan nilai defaultnya adalah string kosong. Kemudian variabel action juga dengan nilai default string kosong. Setelah itu, variabel ID juga dengan default value-nya adalah string kosong. Nah, mungkin Anda bertanya apa tujuan dari ketiga variabel tersebut. Nilai dari variabel direction nantinya akan digunakan dalam penentuan controller mana nanti akan dipanggil. Sementara untuk variabel action, ini untuk menampung nilai jenis aksi yang diharapkan dari controller tertentu. Dan variabel ID, nilainya nanti digunakan untuk melakukan modifikasi atau perubahan terhadap data dengan ID number tertentu. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan nilai untuk ketiga variabel tersebut? Pada pembuatan kode program sebelumnya, Anda mungkin sudah memperhatikan bahwa setiap pemanggilan router.php diikuti dengan variabel yang disertakan pada URL-nya. Anda bisa mengakses nilai dari variabel yang terletak pada URL dengan memanggil global variable yang diset pada variabel get. Variabel get tersebut nanti akan memiliki key yang sesuai dengan nama parameter yang terdapat pada URL. Nah, berikutnya saya akan mengetikkan kode program untuk pengecekan apakah terdapat nilai untuk variabel direction, variabel action, maupun variabel ID. Jika terdapat nilai untuk masing-masing variabel, maka lokal variabel direction, action, dan ID nanti akan diset sesuai dengan nilai yang terdapat pada URL tersebut. Setelah itu yang kita ketik berikutnya adalah pembuatan switch dengan nilai dari variabel direction sebagai kondisi yang harus dipenuhi. Nah, untuk aplikasi Janji Temu, terdapat 3 jenis value untuk variabel direction. Nilainya adalah janji temu, pengguna, dan dokter. Untuk itu, saya menggunakan switch case ini, di mana case-nya adalah string janji temu, string pengguna, dan string dokter. Untuk kasus direction nilainya adalah janji temu, yang saya lakukan adalah instansiasi kelas janji temu controller. Jadi di sini saya akan mengetikkan proses instansiasi janji temu controller. Berikutnya saya akan mengetikkan switch case yang baru. Switch case ini ditujukan untuk pengecekan action yang ditujukan terhadap controller. Untuk kasus janji temu, terdapat 3 jenis action yang bisa ditangani, yaitu add, list, dan submit. Nah, berikut ini saya akan mengetikkan potongan kode untuk masing-masing action tersebut. Untuk case add, saya akan memanggil metode showJanjiTemuAddView pada objek janji temu controller. Sementara untuk case list, saya akan memanggil metode showJanjiTemuListView pada objek janji temu controller.
Sementara untuk case submit, yang pertama saya lakukan adalah membuat objek dari kelas janji temu dengan nilai atributnya diambil dari isian form yang dibuat oleh user. Nah, setelah itu saya akan memanggil metode submit data dengan objek janji temu sebagai parameternya. Nah, berikutnya saya akan mengetikkan untuk case pengguna dan case dokter. Pada dasarnya, logik yang diaplikasikan untuk kedua kasus ini mirip dengan case janji temu. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu dijelaskan lagi dari potongan-potongan code berikutnya. Sebagai tantangan dari saya, silakan Anda mengetik semua isi code untuk file router.php ini. Kemudian Anda bisa mencoba memahami sendiri kegunaan dari potongan-potongan code yang Anda ketikkan pada router.php ini. Jika ada pertanyaan terkait router.php, silakan ditanyakan pada bagian komen video YouTube ini. Nah, selain router.php, berikutnya yang akan kita ketikkan kode programnya adalah file index.php. Nah, untuk aplikasi janji temu ini, tidak terlalu banyak yang dapat diketikkan untuk file index.php. Pada dasarnya, ketika seorang pengguna mengakses aplikasi janji temu, pengaksesan dilakukan dengan file index.php sebagai entry point. Kemudian, pada file ini nanti akan dicek apakah user itu sudah login atau belum. Pengecekan apakah pengguna sudah login atau belum itu menggunakan global variable session. Jadi, pada index.php ini saya mengetikkan fungsi session_start. Kemudian berikutnya saya akan mengetikkan pengecekan session is_log, apakah sudah diset atau belum. Jika session is_log sudah di-set, maka saya bisa mengatur halaman mana nanti yang ditampilkan kepada user. Baik, sekian dulu video tentang router pada aplikasi janji temu ini. Pada video berikutnya akan diberikan materi tentang komponen controller aplikasi janji temu. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman, khususnya PHP. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan bangunan. Mohon maaf untuk salah di luar kehendak, kritik dan saran silakan disampaikan. Horas, horas, horas.